Dengan statement Pak Andi, statement Pak Betor itu bagaimana, Pak? Saya nggak tahu. Saya tidak pernah berinteraksi dengan Bang Betor terkait dengan ijazah tersebut. Saya juga tidak pernah ditanya misalnya oleh... Oh, dia nggak konfirmasi untuk menyebut nama Bapak ya? Nggak ada. Terus katanya sempat ada kaget gitu kok fotonya seragam gitu. Benar itu, Pak? Nah, itu yang saya bilang. Saya nggak ingat. Oh, nggak ingat ya? Ya, untuk saya itu proses administrasi normal saja di 2014. Sehingga saya betul-betul tidak bisa mengingat dengan pasti ya. Ya, apa ada keanehan-keanehan dalam dokumen-dokumen yang diserahkan saat itu, baik dokumennya Pak Jokowi maupun dokumennya Pak JK. Terus terkait dengan itu Pak Andi, ada tim katanya yang menyiapkan dokumen untuk Cagup atau Capres itu? Menurut Pak Betor, ada tim, salah satunya Pak Widodo, terus Pak David dan lainnya itu nggak tahu juga. Tim internalnya Pak Jokowi, tapi kenal wali kota sudah kenal Pak Widodo sama Pak David itu kenal. Kenal. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan partainya ya, karena yang dilakukan oleh partai ini sudah on the track, sudah sesuai ya Pak. Terima kasih banyak Pak ya, Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim kampanye. Nanti kapan-kapan kita podcast lagi Pak. Jadi jangan ada di Jakarta. Jangan ada sisi masyarakat yang akan PDIP semua jaga Pak ya. Yo, terima kasih Pak Andi. Sebentar lagi nggak? Ya, kalau saya lihat pernyataannya orang dari salah satu PDIP tadi memang betul, itu tidak ada mereka bahasanya bahwa Pak Jokowi itu, si Jokowi itu betul-betul menipu bulat-bulat PDIP dengan catatan karena dia udah dekat dengan si Luhut, dekat dengan beberapa orang-orang partai PDIP. Jadi akhirnya ya itulah seperti itu, tanpa tidak diverifikasi lagi, dipercayakan kepada KPU seakan-akan sudah benar semua gitu loh. Jadi saya bilang juga, kalau Pak Prabowo pun belum tentu tahu itu. Kalau tahu itu Pak Prabowo itu palsu, itu udah pasti lawan, itu bukti dia untuk melawan Jokowi pada tahun 2019. Jadi nggak ada yang tahu, maka Pak Prabowo juga ini betul-betul Bapak juga dikibuli langsung ini. Betul. Pak Prabowo dikibuli. Harus berani mengambil tindakan Pak. Oke, mungkin berteman Bapak dalam hal itu, tetapi dalam hal yang ijazah palsu ini udah jelas-jelas ditelan bulat-bulat Pak. Oke, jadi gitu guys. Jadi kan Pak Prabowo itu menjadi lawannya Pak Jokowi di 2014 dan di 2019. Tentunya kalau masalah ijazah ini dibongkar pada tahun-tahun itu, ya kalau ya menjadi senjata politik untuk Pak Prabowo seharusnya gitu loh. Nah, pertanyaan saya, apakah hari itu ada yang mengetahui ijazah ini palsu? Ternyata PDIP tidak tahu. Ternyata Pak Andi Wijayanto, sekretaris tim pemenangan, tidak tahu. Jadi yang tahu siapa? Ayo tanya aja sendiri sama yang punya. Yaitu Bapak Joko Widodo di Solo. Dugaan saya paling kuat, dugaan ini ya. Pak Kapolri itu sedikit udah pasti tahu, karena waktu di wali kota pun di Solo dia udah tahu itu semua. Waktu mencalonkan diri wali kota pakai Dr. Andes, itu udah pasti itu. Ya, jadi ini supaya yang belum pada, mungkin masih anak-anak muda pada belum ingat hari itu ya. Hari itu waktu Pak Jokowi wali kota di Solo, Kapolresnya itu Pak Listio Sigit Prabowo yang sekarang kebetulan Kapolri. Kebetulan atau tidak kebetulan kita nggak tahu ya, kita nggak bisa berasumsi. Tapi yang jelas waktu itu kebetulan dia. Nah, kita tidak tahu apakah Pak Listio Sigit Prabowo juga pernah melihat dokumen itu. Jadi saya rasa sih kalau ada yang pernah melihat dokumen itu, seperti misalnya Pak Andi Wijayanto tadi, saya sangat apresiasi tuh Pak Andi Wijayanto mau memberikan keterangan, mau diwawancarai singkat oleh kami bahwa dia pernah melihat dokumen itu. Nah ini saya mau nanya Bang Rismon Sianipar lagi nih, ada nih. Kenalan dulu sama ini, katanya mau wawancara. Oh siap. Batubara, Pak. Oh batubara, siap. Yang penting bukan Panjaitan. Karena yang Panjaitan sudah ngatain Bang Rismon sakit jiwa kemarin yang Panjaitan itu. Tadi apanya ya? Yang kita tanyakan Pak Andi, real berarti ya. Artinya begini, bahwa tim dari Pak Jokowi pencalonan gubernur atau capres itu Pak Widodo, Pak David dan Pak Anggit. Nah, Pak David itu kata tim, ada tadi sebuah tim ternyata Bupati Boyolali adalah adik dari Pak David. Oh ya, jadi yang kami datangi Wonosegoro yang kami datangi itu termasuk dari Boyolali, Kabupaten Boyolali, yang bupatinya adalah saudara kandung, saya lupa adik atau kakak dari David yang kita sebut-sebut dari tadi, David Widodo dan Anggit. Nah, David itu tim yang menyiapkan dokumen ya. Yang menyiapkan dokumen Pak Jokowi untuk diserahkan ke Pak Andi Wijayanto. Jadi orangnya real ketiga itu ya, David, Anggit dan Widodo. Nah, kalau ada menteri yang nomornya ada di WhatsAppku, ya aku kirimin. Kalau Yandri nggak ada sih.
Ya mudah-mudahan aspirasinya didengarkan, Bang. Amin, Ya. Allahumma amin. Ya Allah, mudah-mudahan desaku murni, ya Allah. Dapat tiang listrik, jalannya bagus, ya Allah. Amin. Sebenarnya ada cara lain lagi sih, Bapak bisa minta sponsor ke beberapa brand produk tuh bagus juga sebenarnya. Karena dia hanya 30 kepala keluarga kan. Biasanya sponsor-sponsor mau bikin jalan kan berapa sih? Terjangkau kalau iya terjangkau. Ya, berapa sih gitu. Ya, not solution. Saya nggak bisa menjanjikan apapun ya. Tapi tadi yang menarik tadi ini loh, sebenarnya saya menantikan teman-teman kita yang masih dekat dengan Bang Pram gitu yo. Makanya saya beranikan naik ke Komalnya ke Ayu tadi itu. Saya pingin ngobrol nih, ada orang Pemda DKI-nya, ada kayak dulu gitu. Agar publikasi kegiatan gubernur itu dipublik gitu loh. Jadi Nggak ada. lebih Aku ada kerjasama dengan publik yang sekarang aku afiliasiku sebenarnya non politik yang berbagi ekonomi aja. Biar Inspirasi TV masih bisa jalan gitu. Jadi aku sekarang pegang kayak UMKM ya di Kecamatan Tanah Abang. Aku juga diajak sih. Nah, di situ baru banyak tahu permasalahan yang sebenarnya gitu loh. Baru banyak tahu permasalahan Ya, itu yang sebenarnya. Jadi aku mesti juga tahu di dalam baru bisa ngomong. Nah, kalau misalnya aku menjauhi, misalnya Pemprov DKI Jakarta, mana mungkin saya tahu permasalahan yang sebenarnya. Yang dibutuhkan masyarakat Indonesia kan itu sebenarnya informasi. Nggak lebih dari situ. Tapi juga kayak jangan sampai Kamandanu nggak beli bisa kucing dalam ngatur-ngatur. karung lagi gitu loh. Jangan sampai beli kucing dalam karung lah gitu aja. Harusnya publikasinya kerja yang nyata itu di publik lah. Ya minimal kerjasama dengan entertainment gitu ya, yang bisa mempublik gitu. Kalau kegiatan gubernur itu capek dan sebagainya, kalau dipublikasi kan banyak yang mengetahui akhirnya. Jadi tidak menjadi perbandingan yang satu menonjol gitu, seperti konten-kontennya begitu banyak, Nah. yang satunya nggak ada. Satu lagi, kita ada bisa ngasihin ide, tapi bukan tuntutan juga gitu loh. Kalau kita, kalau misalnya bahasa kita tuntutan, tidak segampang itu. Aku aja baru tahu apa yang terjadi di DKI Jakarta, kayak bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah DKI Jakarta itu ke ibu-ibu, yang berkerudung-kerudung, UKM itu tuh dijual lagi, bukan dimanfaatkan. Dan itu juga fakta. Kenapa? Karena bantuan itu diberikan tidak sesuai dengan talenta yang mereka punya. Itu juga permasalahan. Dan orang-orang tua betul. ini memang kemampuan dia beradaptasi dengan situasi dan kondisi juga berat. Otak mereka udah low ya kan. Itu jadi kendala. Kalau tadi misalnya Kamandanu segampang itu bilang harus nggak segampang itu karena trouble di dalam juga banyak gitu loh. Kan Bukan tentang RPTRA pemerintahnya aja, tapi masyarakatnya juga yang RPTRA kacau. kemarin juga pengurusnya kan masih banyak ya, RPTRA itu kan dihidupkan lagi konon katanya. Ya, Itu itu kan- kenapa nggak dipublikasi gitu? Ya, itu kan perintahmu ya kan, keinginanmu. Ya inginnya Dan ayo apakah- kita bersama-sama Enggak, satu melihat lagi nih ya, konten-konten gubernur. yang mesti kamu sadari seluruh juga Indonesia. adalah Inforkom DKI Jakarta juga tidak segampang itu juga dapat informasi dari dinas-dinas di DKI Jakarta, di dinas-dinas tertentu gitu loh. Nggak segampang itu. Tadinya aku belum tahu, ini aku tahu kan, oh begini. Artinya aku iya. harus mengerti aku masuknya dari mana. Nah mereka suka Mbak Ayu, wah kalau kayak gitu kayak gini aja yuk, Mbak ikut aja menjadi pionir itu. Oke, saya bilang. Asik Berarti jadi Berarti kan aku UMKM ya. bisa, pemikiranku semuanya bisa karena aku mendekati mereka. Betul. Aku pikir, oh kenapa? Sepertinya, rupanya saya yang tidak mendekat, bukan mereka yang menjauh. Itu fakta. Jadi gini juga Bang Ya. Bang Mandu ya. Artinya ada juga konsep dari kepala daerah itu untuk membuat satu kebijakan yang berpihak kepada masyarakat ya. Tapi dia terbentur dengan struktur. Artinya dia itu Aturan. langkah, tetapi pejabat yang di atas dia tidak menyetujui. Ya boleh apa boleh buat. Artinya langkah itu terhenti di situ. Makanya kita berbicara di sini itu sebetulnya adalah kewajiban dari kepala daerah untuk membuat daerah yang dia pimpin itu bisa maju dengan langkah-langkah yang dibuat. Sama seperti KDM ya sudah bukti nyata. Artinya dalam satu perbuatan baik juga selalu ada pro dan kontra. Tapi tergantung masyarakat
masyarakat melihat dari segi positifnya begitu. Dan Karena biaya juga, Bang. kalau kita berbicara kebijakan, ya, ada orang yang punya hati nurani untuk membuat satu konsep perbaharuan, tapi dia terbentur dengan hierarki tadi. Seperti Iya betul. ya, itu yang harus dihitung. Iya. Nah, disitulah perlu diberikan kewenangan ya terhadap kepala daerah itu. Ya sudah, lu mau buat apa? Demi perkembangan daerah lu buat aturan yang memang kalau untuk kepentingan masyarakat lakukan saja gitu. Jadi ada juga konsep daripada pengamat-pengamat politik yang kadang blunder ya. Artinya Iya. Pengamat lagi politik. memberikan keberpihakan terhadap masyarakat dan dengan teknis-teknis yang seharusnya tidak dibuatkan begitu. Iya. Dan di situ memang kendala kita ya. Karena kita lihat semenjak kepala daerah dipilih langsung, harusnya mereka punya mindset ya. Saya ini bukanlah dari kepartaian, tapi saya mewakili Anda sebagai masyarakat. Dan itu harusnya di pola pikir mereka itu, ya sudah saya pejabat, saya akan berikan apa yang seharusnya masyarakat butuhkan begitu. Dan faktanya terbalik, bahwasanya kita juga punya wakil rakyat, tetapi konsep pola pikirnya adalah saya itu berasal dari partai, itu pemikiran yang salah. Jangan bahas ke arah itu lagi, itu udah puasan kita bahasnya. Makanya gini, jadi di situ konsepnya yang sering berbenturan ya. Bukan kita menyatakan seseorang pejabat itu tidak berpihak. Sebenarnya ini loh, sebenarnya gini Bang, aku ingin mendorong agar semua teman-teman yang apalagi di media ya, seperti Kak Ayu itu mengangkat daerahnya gitu loh. Dan itu legal gitu, bukan ilegal, tapi dilegalkan agar menjadi kebebasan dia untuk menyampaikan gitu. Sebenarnya itu yang ingin saya sampaikan agar mendorong teman-teman yang di media itu diberi fasilitas atau dilegalkan untuk berekspresi dan memberikan informasi seluas-luasnya itu. Begitu sebenarnya. Ya secara aturan dan hukum sudah tertera itu di pasal 27 Undang-Undang Dasar. Cuman konsepnya apabila itu teorinya, prakteknya susah juga tembusnya nanti. Sudah berbenturan dengan kepentingan, di situ repotnya gitu. Jadi makanya dalam satu titik permasalahan, ya kita harus backup. Artinya kita masyarakat bekerja sama dengan LSM juga bisa. Kita langkah-langkahnya bagaimana? Contoh untuk kayak tadi kita ambil langkah buat surat permohonan, jangan nuntut. Surat permohonan saja gulirkan kemana, ke kepala desa, ke camat, ke bupati, bila penting ke DPRD-nya. Karena itu legislatif, itu nanti bisa memanggil pihak terkait dalam hal itu. Contohnya direktur PLN di situ, ya sudah buatkan aja itu, masa tiang aja lu nggak bisa. Artinya begitu. Tapi kapan itu bisa terjadi? Apabila ada kemauan anggota DPR tersebut untuk memberikan nilai baik terhadap masyarakatnya. Tapi kalau itu tidak ada dalam benak hatinya, ya mustahil. Oke. Tapi begini Bang, kalau misalnya tadi data salah-salah ya, itu bisa dikonter dengan datangilah kantor BPS. Di situ ada badan statistik kan. Di situ bisa diupdate dan dilihat apa benar nih kinerja surveinya yang dilakukan oleh BPS setempat, kenapa ada masyarakat sampai seperti itu. Itu kan bisa menjadi informasi yang benar. Ketika suatu daerah itu, mohon maaf, datanya dalam tanda kutip salah, otomatis BPS akan memperbaiki dengan segera, gitu loh. Ya, makanya... Dan itu sinkron dengan BPS itu sinkron dengan pusat. Jadi tidak serta-merta ini BPS salah, kemudian pusatnya membenarkan itu, enggak gitu. Jadi saling terkoneksi. Itu sulit untuk ngomong datanya sembarangan. Kayak kemarin Pilpres kayak gitu. Ini kabupaten masuk ke sini, ternyata enggak ada. Dan setelah dibuktikan itu enggak ada dan itu hoax. Itu berbahaya. Kita harus berbicara yang fakta saja. Kita hargai yang di dalam juga gitu. Artinya kita membahas satu topik itu juga kita harus punya pemahaman di situ biar apa? Betul. Biar tidak memberikan opini yang miring ya. Karena seseorang membahas yang tidak kapasitas dia, akhirnya masyarakat bertanya-tanya, oh kok jadi begitu gitu. Jadi artinya dalam topik pembahasan kita ada data, kita bisa menjelaskan secara detail, biar nanti jangan ada opini-opini yang tidak bagus begitu. Oke. Oke Kak Ayu. 9.26 terima kasih waktu waktunya. Jakarta.
Bang Aku tak izin turun dulu. Bang Roland sama Pak Batagor, terima kasih ya sudah bergabung di Suara Indonesia 2 menit pagi ini. Aku udah Terima kasih. upload recordingnya tadi di story. Aku nggak punya nomor Yandri. Jadi aku punya yang sekarang punya nomor 2 menteri aja. Itu pun cuma dibaca doang ya. Tapi menurut aku kalau udah warna biru berarti dia baca ya kan. Warna hijau ya. Iya, Bu. Sudah. Terima kasih, Bu. Makasih ya Pak Batagor. Jadi kesulitan Semoga. kita adalah Amin, ya Allah. kesulitan kita ini adalah kepala desa tuh nggak bisa ngadep ke DPRD, nggak bisa, banyak banget ininya, banyak banget protokolernya. Barangkali kalau protokoler itu di cut off atau si kepala DPRD masuk ke media sosial, dia punya akun, itu lebih mudah komunikasinya, percaya itu. Jadi kalau udah melalui perkantoran lama banget, surat itu bisa 2 tahun ya kan, atau dibuang dia. Pak, terima kasih ya, selamat pagi semua. Yang di bawah juga thank you Terima ya, kasih, udah ngikutin Kak Ayu. dari pagi ya. Terima Ya. kasih. Thank you, Terima kasih, Mas. Saudara-saudaraku. Sehat Polo-polo, selalu, Bang. Kak Mas. Ayu. Saudara-saudaraku. Sehat Polo-polo, selalu. Bang. Ya. Megawati anak presiden RI 1 Pak Soekarno menyalonkan presiden rakyatnya nggak mau